Selamat datang di channel saya DH Herdiana ya. Nah, kali ini kita bakal bahas APLN atau Agung Podomoro Land. Seperti yang kalian tahu, 2021 itu bagusnya properti dan pembangunan ya. Jadi kita bakal coba buat analisa APLN. Nah, di sini yang saya lihat APLN itu punya potensi kenaikan yang cukup tinggi ya guys. Walaupun di hari ini IHSG anjlok, dia tetap hijau dan memiliki volume yang cukup besar ya perdagangannya guys. Kalian bisa lihat di sini. Di sini volumenya udah cukup besar mengalahkan volume-volume sebelumnya nih. Ini berbentuk seperti tangga guys. Nah, dan lebih bagusnya volume hari ini dia hampir mencapai titik EMA-nya nih. MA. Nih, garis hitam itu garis MA. Kalau sampai volume besok garis MA itu dilewati, akan ada kemungkinan si APLN ini terbang melewati swing high-nya ya. Nah, cara analisanya yang pertama kali ini kita lihat dulu dari weekly-nya, monthly. Dari monthly bisa kalian lihat. Nah, dari monthly ini dia membentuk pola double bottom guys. Nah, ini bagus juga buat kalian swing trading ataupun pace trading dan scalping ya. Nah, gimana cara kita mendeteksi kenaikan dari double bottom monthly-nya itu sampai mana? Caranya cukup mudah seperti ini aja guys. Kita tarik dari bawah sini, dari ujung batang ke neckline-nya ya. Nah, kemungkinan ini neckline-nya. Nah, dari sini kita tandain dulu. Tandain tepat di sini. Oke, jadi kita tarik dari sini menuju neckline. Nah, ini neckline-nya guys. Dan ini neckline-nya sudah di break naik oleh si APLN ya. Ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya. Nah, kenaikannya sampai mana? Kita tinggal geserin aja nih yang tadi udah kita buat. Nah, garis ini kita simpan di situ, terus kita tandain lagi di ujungnya. Nah, di sini. Jadi, si APLN itu kemungkinan kalau kalian swing dia bisa naik sampai 282. Kalau kalian beli dari sekarang terus simpan buat beberapa minggu atau beberapa bulan, dia bisa sampai ke 282. Dan kalau kita lihat dari weekly-nya. Nah, weekly-nya pun dia sudah break di atas neckline-nya ya. Dengan candle hammer yang cukup panjang ke atas itu kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya dengan baik guys. Nah, kita lihat juga dari daily. Nah, ini buat kalian yang pace trading atau trading harian, kita bakal menentukan target TP-nya. Nah, target TP-nya kalian bisa lihat di sini. Kita gunakan ini guys, kita gunakan parallel channel ya. Nah, ini dia udah break juga tepat di atas neckline-nya, neckline double top dari monthly-nya. Nah, kita di sini gunakan parallel channel. Parallel channel kita coba tarik dari kisaran sini ke sini. Terus kita tarik ke atas sini ya. Ke ujung yang paling atas, guys. Kita tarik. Oke. Jadi seperti ini gambaran trend line-nya ya. Nah, untuk TP-nya kita bisa garisin dari sini, guys. Kita kan ini candle hari ini nih. Berarti candle selanjutnya ada di sebelah kanan. Dari kanan kita tarik ke atas. Nah, titik TP yang pertama kita simpan aja lurus sejajar dengan swing atasnya ya. Swing atasnya sekitaran 220. Ini target TP pertamanya. Kisaran 220, kita anggap aja itu 220, malas mindahinnya ya. Dan titik TP keduanya kita ambil dari ujung ini ya guys, ujung trend line.
Ujung trendline-nya ada di kisaran 225 deh. Ya, 225 kita ambil. Terus target TP ketiga. Ini ada kemungkinan target TP ketiganya ada di 230 di atas trendline-nya ya. Kalau dia bisa break di atas 230 itu ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya guys. Jadi kalau misalkan dia break di atas 230, kalian lebih baik hold menurut saya ya. Menurut saya lebih baik kalian hold, kalian bisa TP di kisaran 240-an. Tapi kalau kalian nggak sabar, kalian boleh TP aja di kisaran 220 sampai 225. Nah, kita coba juga lihat dari stokastik ya, stokastik. Ini bisa kalian lihat, ini stokastiknya udah cukup bagus banget. Ini dia udah nge-cross ke atas dengan tegas, yang nge-crossnya nggak lembek-lembek, itu nggak tanggung-tanggung guys. Nah, selain itu kita konfirmasi juga menggunakan EMA nih. EMA. Kita konfirmasi menggunakan EMA cross ya. Nah, ini EMA cross-nya 2134 untuk pace trading. Nah, di sini EMA-nya sudah menyentuh garis candlestick-nya, sudah menyentuh garis EMA dengan support yang cukup kuat. Nah, kalian harus tahu gimana sih bentukan support yang cukup kuat itu, guys. Nah, jadi kalian harus tahu jenis-jenis support. Nah, ini merupakan jenis support yang cukup kuat untuk mengangkat kenaikan yang lumayan cukup tinggi ya. Kalau kalian tanya ini support apa, saya nggak bisa jawab karena saya nggak inget. Tapi saya hafal bentuk-bentuk support guys. Jadi untuk bentuk support kalian nggak perlu ngapalin namanya support apa. Yang penting kalian tahu bentukannya gitu loh. Nah, ini merupakan bentuk support kuat yang akan mengangkat kenaikan tinggi guys. Jadi penentuannya ada di 4 candle ini guys. Nah, untuk support jenis ini penentuannya ada di keempat 4 candle itu. 1 candle merah itu, 3 lagi candle hijau yang ini penentuannya. Kalian harus ingat jenis candlenya guys. Nah, yang bagusnya kenapa saya yakin dia akan melakukan kenaikan lebih tinggi lagi, karena dia sudah break dari candle merah yang sebelumnya. Nah, dia sudah break lebih tinggi dari candle merah yang ini guys. Nah, yang itu menandakan adanya perdagangan atau pembelian yang sangat kuat. Terus di situ juga atasnya nggak berekor membentuk hammer ya. Seperti biasa kalau kata tetangga, hammer itu candle cuan, padahal penentuannya bukan dari situ, tapi dari segi support dan resistennya juga itu berpengaruh ya guys. Nah, yang satu lagi yang bakal kita bahas yaitu ACST, karena ini requestan dari member Telegram. Kalian yang belum gabung Telegram, silahkan gabung Telegram gratis, linknya ada di bio ya. Nah, ini ACST saya hafal betul bentukan dari apa ya? Saya itu sebenarnya orang pengingat pola itu. Kalau kalian tanya polanya apa, saya nggak bisa jawab. Itu pola polling wedge atau apa, yang jelas saya nggak bisa jawab itu, tapi saya ingat banget pola-pola yang akan menunjukkan kenaikan seperti pola W dan pola-pola lainnya. Nah, kalau saya lihat di sini, ini merupakan pola yang akan menunjukkan kenaikan juga guys. Kalian harus ingat polanya. Nah, kita coba tarik dari sini. Nah, tarik dari garis-garis bawahnya ya. Terus yang atasnya saya tarik dari sini nih. Yang hijau ini sini. Itu tulisannya ngalangin banget. Nggak pas ini, nggak pas. Oke. Jadi seperti ini ya. Seperti ini nih kemungkinan gambarannya, bentar ya. Ini harus pas banget,
biar enak dilihatnya. Nah, ini sebenarnya tadi dia itu udah mau mencoba buat break line atasnya. Jadi ini kalau dia mau naik lebih tinggi, dia harus naik ke line-line ini guys, line-line ini nih. Nah, jadi selama dia masih bergerak di atas garis yang saya tarik ini, itu masih cukup aman, dan saya rasa dia bakal mencoba naik ke atas sana. Kenapa? Karena ketika saya lihat di sini, ini ada pola sejenis pola cup ya, yang akan membentuk pola cup seperti ini nih. Biasanya kalau sudah begitu dia akan dilontarkan cukup tinggi ke atas begini guys. Nah, jadi kita tinggal nunggu aja dia bisa break ke atas sana atau enggak. Kalau misalkan dia lepas dari garis ini, itu baru bahaya. Jadi dia harus terus berada di atas garis itu dan semakin naik. Jadi polanya seperti ini. Nah, mungkin di kisaran situ dia bakal mencoba buat naik terus break di atas resistennya ya. Kalau sampai dia lewatin garis ini, swing high ini, itu ada kemungkinan dia bakal naik lebih tinggi lagi. Jadi target TP pertama dia amannya di sini guys. Target TP-nya di 470 lah, sekitaran 470 itu target TP pertamanya, karena nggak jamin dia bisa lewat dari resisten itu guys, nggak ada jaminan. Jadi kalau kalian mau aman, kalian boleh TP di kisaran 473. Kita coba di sini. Karena dia bakal masih mencoba naik. Jadi ketika dia mencoba naik terus dia ditolak di kisaran 473, itu ada kemungkinan dia turun lagi. Jadi kalau kalian mau aman, kalian TP di kisaran 470-an guys. Dia sampai 470, kalian bisa TP kalau emang mau aman. Kalau kalian pengen cuan gede, ya resikonya gede juga kalau dia gagal break ke atas mungkin. Jadi seperti itu untuk ACST ya. Karena kalau kita lihat, kenapa saya saranin kalian buat TP di kisaran 372. Kalau kita lihat dari weekly-nya, ini weekly-nya kurang mendukung guys. Kalau kita lihat dari weekly-nya, ini weekly-nya masih kurang bagus, belum terkonfirmasi baik ya. Terus dari monthly-nya pun ini menunjukkan tanda-tanda dia bakal break dulu di situ untuk bulan ini. Kalau dibilang bulan ini serem ya. Pokoknya ini menunjukkan dia bakal break dulu candle merah. Lebih tepatnya sepertinya belum pasti. Di sini juga masih terlihat dia belum menunjukkan akan adanya kenaikan di weekly-nya. Tapi di daily-nya dia akan mencoba buat naik dulu, menembus resisten 472 ya. Kalau dia berhasil itu bagus, kalau enggak itu bahaya. Nah, kalau dia nggak berhasil break penurunannya sampai mana bang? Nah, kita coba deteksi penurunannya guys. Nih, penurunannya dia, kalau dia sampai nggak bisa break, kita tarik dari yang paling bawah sini. Kita tarik sini. Nah, ini kemungkinan penurunan dia guys. Kalau dia gagal break ya. Nah, kalau dia gagal break, kemungkinan dia bakal berada tepat di garis ini. Dari situ dia bakal mencoba buat mulai mantul lagi ke atas. Tapi kalau dia nggak sanggup mantul di situ, ya udah dia turun ke bawah sini. Oke, untuk ACST kayaknya seperti itu aja, udah cukup ya. Buat kalian yang mau request bisa lewat Telegram, gabung Telegram di deskripsi.